Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Mungkin saat itu yang terpikirkan oleh Gagliardini, dia ingin menyampaikan pesan ya ke City, ingin war bahwa bukan cuma Gundogan doang nih yang bisa cetak gol dari jauh, pemain Inter juga bisa nih. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berhari Minggu, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tadi malam, partai terakhir kita di Serie A musim ini selesai sudah. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah bersama-sama melalui 38 giornata. Lagi-lagi teman-teman, Inzaghi mengecoh banyak prediksi media, mengecoh para netizen, termasuk gua sendiri. Awalnya semua mengira partai melawan Torino akan dijadikan oleh Inzaghi sebagai Primavera Party, akan ada banyak full rotasi. Tetapi kenyataannya tidak sama sekali. Betul, Inzaghi masih melakukan rotasi, tapi tidak banyak, masih dalam tahap wajar. Bahkan mungkin di musim ini Inzaghi pernah menurunkan skuad yang jauh lebih rotasi ya dibandingkan malam hari ini. Kalau tadi malam sih lawan Torino menurut gua rotasinya masih sangat amat wajar. Selain itu, Inzaghi juga mengecoh kita dalam hal Skriniar teman-teman. Tadinya banyak yang memperkirakan Skriniar akan mendapatkan 10-15 menit bermain ya untuk persiapan, untuk pemanasan final Liga Champions. Tapi ternyata Skriniar cuma duduk manis sepanjang pertandingan. Gue melihatnya partai melawan Torino justru dimanfaatkan Inzaghi untuk menjaga match fitness ya, untuk menjaga kebugaran pemain. Dan itu masuk akal banget sih menurut gue, karena bahaya juga nih kalau sebelum partai final para pemain pilar kita absen bermain selama 2 minggu. Bisa-bisa fisik mereka, stamina mereka justru drop ya, nggak sanggup bermain 90 menit. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, nanti mereka bisa kehilangan sentuhan terbaiknya. Sehingga kalau kita melihat susunan skuad yang diturunkan di partai lawan Torino, itu ya didominasi para pemain pilar kita. Bahkan Lukaku bermain 90 menit, dan kalau dilihat-lihat berarti pemain pilar kita yang sama sekali tidak bermain adalah Onana dan Di Marco. Selebihnya main semua. Dan di pertandingan terakhir kita di musim ini tadi malam, Inzaghi menutupnya dengan kemenangan. Ini adalah kemenangan ke-6 kita dari 7 partai terakhir. Padahal jadwal kita di akhir musim ini sangat amat mengerikan ya, big match semua. Tetapi gokilnya kita cuma kehilangan 1 pertandingan, dan itu pun melawan Napoli ya, sang peraih Scudetto. Dan kalau kita lihat dari sisi permainan, partai melawan Torino ya seperti partai eksebisi sih, seperti partai pramusim tapi serius. Kedua tim saling jual beli serangan, tetapi ya nggak ngotot-ngotot banget. Terlebih Inter, terlihat banget para pemain menghindari cedera. Gue sangat bersyukur kita menyelesaikan pertandingan melawan Torino dengan kemenangan dan tanpa pemain cedera satupun. Aduh, syukur banget deh. Catatan khusus yang gue miliki dari pertandingan ini tentu saja the one and only Marcelo Epic Brozovic yang makin menggila saja. Dia di beberapa pertandingan terakhir memang sudah terlihat sangat amat gila, mencapai permainan terbaiknya. Tetapi tadi malam di partai melawan Torino adalah puncak dari segala puncak penampilan Brozovic. Gila banget, dia lari tanpa mengenal lelah, ada di segala lini, dia ngepressing pemain, dia berduel memperebutkan bola, dan tentu saja yang paling gokil adalah golnya dia ya, dengan kaki kiri di luar kotak penalti. Gokil, keren banget. Yang bikin menarik dari golnya Brozovic teman-teman, dia musim ini total mencetak 3 gol, 1 ke gawang Milan dan 2 gol lainnya adalah ke gawang Torino, home and away. Dan ternyata ini bukan untuk pertama kalinya Brozovic mencetak gol ke gawang lawan home and away dalam satu musim. Ini menurut data Opta, Brozovic juga pernah mencetak gol home and away ke gawang tim yang sama ya dalam satu musim, yaitu di musim 2019-2020 ke gawang Milan, lalu di musim 2017-2018 ke gawang Cagliari. Jadi ini sudah untuk ketiga kalinya Brozovic mencetak gol home and away ya ke gawang tim yang sama dalam satu musim. Jujur banget sih teman-teman, gue sangat amat berat hati kalau Brozovic sampai dilepas di musim depan ya. Bahkan mungkin gue lebih ikhlas kita ngelepas Aslani ya, minjemin Aslani ke klub lain biar dapat jam terbang. Jadi di musim depan biarkan Calhanoglu dan Brozovic yang ganti-gantian mengisi posisi regista. Dan bagi gue di pertandingan lawan Torino cuma ada satu calon tunggal ya, peraih man of the match, yaitu Marcelo Brozovic. Nggak ada nominasi-nominasi lain. Lukaku main bagus, tapi tadi malam Brozovic itu wah alien banget lah. Dia jauh melebihi pemain-pemain lain. Kemudian catatan gue lainnya untuk partai lawan Torino,
merupakan partai penutup untuk Handanovic dan Gagliardini bersama Inter di Serie A musim ini. Handanovic ditarik di menit 65 teman-teman. Dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan standing ovation, kemudian digantikan oleh Kordas. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika momen Handanovic ke pinggir lapangan ya digantikan oleh Kordas, itu terlihat ada Onana berdiri ya di pinggir lapangan memberikan aplaus khusus. Jadi Onana ini kalau gue lihat-lihat walaupun tengil ya, nyolot banget, pernah adu mulut sama Zeko, pernah adu mulut sama Bastoni, tetapi di sisi lain dia punya attitude yang sangat bagus juga ya, memberikan respect, penghargaan kepada pemain yang lebih senior. Nah, Onana selain memberikan aplaus untuk Handa dari pinggir lapangan, dia juga memberikan apresiasi khusus untuk Kordas melalui Instagram story-nya. Ini menarik juga teman-teman, Kordas dia mendapatkan 25 menit bermain di partai terakhir musim ini dan berhasil bikin satu clean sheet tidak kebobolan. Dan bahkan tadi malam Kordas dan Handa sama-sama melakukan penyelamatan luar biasa ya. Itu Kordas ada melakukan refleks tendangan jarak dekat menepis dengan tangan kanannya. Kemudian Handa menepis tendangan kaki kiri keras dari Karamo, ditepis dengan menggunakan tangan kiri. Wah, gokil banget. Sebagai informasi aja teman-teman, Kordas ini adalah kiper produk akademi kita ya. Dia debut bersama Inter di tahun 2004 di usianya 21 tahun. Kemudian penampilan keduanya bersama Inter adalah tadi malam di usianya yang ke-40. Gila, dari usia 21 tahun ke 40. Gila, legend banget sih si Kordas. Harus menunggu 19 tahun untuk merasakan penampilan keduanya bersama Inter. Teman-teman, gue mau promosi sebentar. Gue bikin kaos edisi khusus nih, Inter juara Liga Champion. Wah, ini ada gambar Piala Liga Championnya, ada tulisan Internazionale-nya, ada tulisan Istanbulnya juga. Kemudian di bagian bawah ada tulisan Champions of Europe. Kelihatan nggak di tulisannya? Wih, keren banget. Nah, teman-teman bisa pesan kaos ini sekarang juga sebelum partai final. Jadi nanti ketika Inter main di final dan juara, teman-teman udah punya kaos ini nih, tinggal dipakai. Wah, kan keren banget. Jadi begitu peluit akhir ditiup, teman-teman bisa langsung pakai kaos ini sambil merayakan kemenangan kita di Liga Champion. Kalau teman-teman membeli kaos ini sebelum partai final, harganya 125.000 aja. Tetapi nanti begitu Inter juara, harganya naik 50.000 jadi 175.000. Jadi pesan sekarang juga di link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Lalu catatan menarik lainnya dari partai lawan Torino gue berikan untuk Gagliardini yang tampil tidak buruk-buruk banget menurut gue. Ya, walaupun juga nggak bagus-bagus banget, seperti biasa aja, lari ke sana ke sini, jogging sok sibuk, kemudian sok-sok ngatur pemain-pemain lainnya ya, oper sana oper ke sini. Ada momen kocak teman-teman, Gagliardini lari jauh-jauh nyamperin Calhanoglu, minta dioper, sini bolanya. Begitu bolanya dioper oleh Calhanoglu, nggak sampai sepersekian detik langsung dibalikin lagi ke Calhanoglu, terus dia lari ke arah yang lain lagi. Aduh, nggak jelas banget. Dan tadi malam teman-teman, Gagliardini punya 2 peluang emas ya. Yang pertama melalui sundulan, umpan tendangan bebas dari Brozovic, padahal itu nyundulnya tanpa penjagaan, sayangnya sundulannya masih melebar. Lalu yang kedua peluang melalui tendangan voli jarak super jauh. Wah, itu bahkan nggak dekat kotak penalti, itu jauh banget. Mungkin saat itu yang terpikirkan oleh Gagliardini, dia ingin menyampaikan pesan ya ke City, ingin war bahwa bukan cuma Gundogan doang nih yang bisa cetak gol dari jauh, pemain Inter juga bisa nih. Tapi sayangnya tendangan voli dari Gagliardini meleset tipis saja dari Mister Gawang ya, sekitar 200 meter lah. Nah, ini momen menariknya teman-teman. Ketika Gagliardini nendang voli dan gak gol, itu terlihat gestur dia marah gitu ya, geram, terus ngangkat jersinya. Terus kelihatan tuh di dalam jersinya ada kaos yang ada tulisan-tulisannya. Sepertinya Gagliardini sudah menyiapkan kaos dalam bertuliskan pesan khusus untuk selebrasi kalau dia berhasil mencetak gol. Tapi sayangnya sejauh ini dia nggak kunjung mencetak gol teman-teman. Jadi tulisan yang ada di dalam kaosnya nggak kelihatan sama sekali. Gue jadi kasihan teman-teman sama Gagliardini. Semoga di partai final Liga Champions nanti dia bisa mencetak gol, mencetak hat-trick untuk kemenangan kita, sehingga dia bisa menunjukkan tuh pesan yang ada di kaosnya dia tuh apa sih tulisannya. Terakhir teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini, kita akhirnya mendapatkan sponsor utama jersey ya, walaupun cuma untuk 2 pertandingan terakhir di musim ini sebagai pengganti Digital Beats. Dan ternyata bukan Turkish Airlines, bukan Qatar Airways, melainkan Paramount Plus. Ada beberapa versi berita untuk nilai sponsornya, tapi sebagian besar yang gua baca mengatakan bahwa Paramount Plus memberikan Inter 9-10 juta untuk menjadi sponsor utama jersey di partai lawan Torino dan di partai final Liga Champions. Kemudian di musim depan akan menjadi sponsor di bagian belakang jersey. Dari sisi estetika, sejujurnya gue kurang suka sih tulisan Paramount Plus di jersey kita yang biru hitam. Tetapi ketika dipasangnya di jersey kita yang away di partai lawan Torino,
Malah menurut gue ini keren banget sih. Jersey kita yang berwarna hijau muda kemudian dengan tulisan berwarna biru tua. Plus ternyata kita mengganti warna celana ya. Yang sebelumnya warnanya hijau muda justru celananya menjadi warna biru tua. Dan justru menurut gua kombinasi warna hijau muda dan biru tuanya membuat tulisan Paramount Plusnya juga jadi lebih keren. Jadi lebih hidup. Dan ini artinya kita masih dalam pencarian ya untuk sponsor utama jersey musim depan. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman untuk partai lawan Torino di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewet.